Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Zahra dengan nomor NIM 210512140057. Prodi Sistem Informasi, kelas 2021A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yakni tentang algoritma penjadwalan proses Shortest Job First atau SJF. Nah, bagi kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu SJF? SJF atau algoritma SJF merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses, di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek atau paling sedikit. Algoritma Shortest Job First Scheduling atau SJF ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time atau waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Nah, lalu apa sih kelebihan dan kelemahan dari SJF atau algoritma Shortest Job First Scheduling ini? Ada kelebihan dan kelemahannya nih. Untuk kelebihan dari SJF sendiri yaitu paling optimal. Karena apa? Karena algoritma ini memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Tak hanya kelebihan, SJF ini juga memiliki kelemahan. Untuk kelemahan yang pertama dari Shortest Job First Scheduling algoritma ini, yaitu kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang akan mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, itulah kenapa setiap algoritma pasti punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri, begitu ya. Nah, pada kali ini kita akan bergerak ke jenis-jenis algoritma SJF atau algoritma Shortest Job First Scheduling. Untuk jenis algoritma SJF yang pertama yakni non-preemptive algoritma SJF. Yakni apa sih non-preemptive itu? Non-preemptive adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. CPU tidak diperbolehkan untuk memproses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, berikut tabel dari Gantt chart non-preemptive. Nah, di sini kita bisa lihat tabel di sebelah kiri ini, di mana di sini ada proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana proses 1 ini menggunakan arrival time 0 dan burst time 12. Lalu untuk proses 2 sampai P5 ini memiliki arrival time dan burst time yang berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat ada grafik ya. Di waktu ke-0, kita bilangnya waktu ke-0 ya teman-teman. Waktu ke-0 ini yang arrival time-nya yang datangnya adalah proses pertama nih.
di mana non-preemptive ini proses pertama akan dikerjakan karena ini adalah waktu ke 0, di mana preemptive atau proses pertama ini datang di waktu ke 0. Nah, proses pertama dikerjakan sampai tiba-tiba waktu kedua nih. Waktu kedua ada proses kedua yang masuk. Nah, proses kedua yang masuk ini tetapi nggak menggantikan proses yang pertama. Jadi masih proses pertama yang diproses gitu ya. Proses kedua masih belum diproses, masih di review. Nah, lalu masuk ke waktu yang ketiga. Di sini ada proses sebuah proses ketiga. Sama seperti proses kedua, dia ini masih belum dikerjakan karena masih mengerjakan proses pertama. Jadi ini masih di review ya. Lalu masuk ke arrival time yang kelima, yaitu muncul proses keempat. Sama seperti 2 dan 3 belum dikerjakan karena masih mengerjakan proses yang pertama. Nah, lalu masuk ke waktu ke-9 muncul sebuah proses kelima dan ini semua berada di dalam redo queue. Proses kedua, proses ketiga, proses kelima berada di redo queue. Sedangkan proses ke-1 sudah dikerjakan oleh CPU. Oke. Lalu setelah waktu ke-12 ini kan udah kosong ya, nggak ada datangnya lagi. Nah, lalu kita menggantikan proses. Nah, setelah waktu ke-12 ini muncullah P2, P3, P4, dan P5. Dimana karena P1 sudah selesai dikerjakan, maka ini semua masuk menjadi barisan. Dan yang akan diproses selanjutnya adalah proses dengan burst time paling rendah. Kita bisa dilihat di sini burst time paling rendah adalah proses kelima ya, ini 1. Nah, lalu proses ke-1 masuk dan diproses. Setelah itu butuh waktu cuma 1 menit ya, jadi 12 ke 13 membutuhkan waktu 1 menit. Maka proses kelima sudah selesai. Lalu sisanya ini masuk ke dalam proses yang selanjutnya atau pengerjaan yang selanjutnya, yakni P2, P3 dan P4. Dimana di sini adalah burst time-nya adalah P4. Jadi P4 harus dikerjakan terlebih dahulu untuk yang non preemptive seperti itu. Nah, lalu P4 dikerjakan memakan waktu sekitar 2 menit. Ya, 2 bilangan waktu ya, jadi 13 ke 15. Nah, di waktu ke-15 ini selisih dengan sisa P2 dan P3, di mana P3 ini adalah yang paling rendah. Jadi P3 ini akan dikerjakan dahulu dengan burst time ke-5. Maka proses ketiga dikerjakan. Nah, dengan waktu ke-20, maka sisa waktunya ini ke P2, akhirnya P2 diproses langsung nih dengan burst time ke-8, maka 20 ditambah burst time-nya P2 sama dengan 8, sama dengan 28. Nah, kali ini kita hitung waktu tunggunya. P1 ini sama dengan 0, maka P1 sama dengan 0, karena P1 ini langsung diproses. Nah, lalu kita lihat P2. Di sini P2 tertulis 20, yang berarti P2 itu mulai diproses di waktu ke-20. Di saat waktu ke-20, lalu dikurangi 2, yaitu waktu di mana P2 ini tiba atau arrival time-nya. Maka 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Nah, lalu masuk ke P3, di mana P3 adalah 15 dikurangi 3. 15 sendiri adalah waktu di mana P3 mulai dikerjakan. Dikurangi 3 yaitu waktu P3 mulai tiba atau arrival time-nya P proses ketiga. Maka 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Lalu kita bergerak pada proses keempat, yakni 13 dikurangi 5. Dari mana sih 13? 13 diperoleh dari waktu mulai dikerjakannya proses keempat, yakni waktu bilangan ketiga, 13. Nah, di sini dikurangi 5 artinya dikurangi 5 ini dari arrival time-nya. Arrival time-nya dari P4 ya, ini 5. Maka 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Lalu kita bergerak pada proses kelima, proses terakhir, yakni 12 dikurangi 9. 12
12 ini dari waktu dimana proses kelima ini diproses dikurangi 9 atau arrival time dari proses kelima. Maka 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, apabila di total waktu tunggu ini menghasilkan waktu sebanyak 41. Ya, ini diperoleh dari 0 ditambah 18 tambah 12 tambah 8 ditambah 3 sama dengan 41. Dari sini kita bisa memperoleh average waiting time atau rata-rata waktu penungguan sebesar 41/5. Per 5 ini dari apa? Per 5 ini dari banyaknya proses yang ada. Maka waktu tunggu sebanyak 41 dibagi 5 menghasilkan average waiting time sebesar 8,2. Nah, selanjutnya kita bergerak pada jenis SGF yang kedua nih, yaitu preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SGF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Nah, berikut inilah adalah contoh dari Jenkard preemptive SGF algoritma. Di sini kita menggunakan arrival time dan burst time yang sama dengan tabel yang sebelumnya, karena di sini kita akan bandingkan lebih cepat yang mana antara preemptive dengan non preemptive. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat di waktu ke-0 ya, di waktu ke-0 ini masuk ke proses pertama. Nah, sampai di arrival time di waktu kedua nih. Waktu kedua ternyata ada yang masuk. Yang masuk adalah P2. Karena P2 itu lebih kecil, burst time-nya lebih kecil daripada P1, maka setelah ini yang akan dikerjakan dulu adalah P2. Sedangkan untuk sisa pengerjaannya nih, waktunya kan di sini adalah P1 dari 0 ke 2. Sedangkan P1 punya 12 burst time, maka itu udah berkurang 2 ya. Maka kita tuliskan P1-nya 10. Seperti itu. Maka kita lanjut di sini sedang memproses P2, maka di sini kita tiba di saat proses pengerjaan ketiga. Di saat proses pengerjaan ketiga ini, di waktu ketiga ini muncul sebuah proses ketiga. Nah, yang dimana proses ketiga ini ternyata lebih kecil daripada proses yang kedua. Burst time-nya ya. Itu artinya proses kedua harus mengantri. Dan proses kedua juga ikut mengantri. Karena proses kedua sudah berjalan selama satu bilangan waktu, maka di sini P2-nya, proses keduanya dituliskan burst time-nya adalah 7. Maka untuk P1-nya tetap 10. Karena proses 1 tetap tidak diproses untuk proses yang ini. Lalu kita project pada P3 yang dimana proses ketiga ini memiliki burst time sebanyak 5. Burst time 5 ini kan lebih kecil nih. Maka P3 ini diproses terlebih dahulu atau dikerjakan lebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian ada waktu kelima. Di waktu kelima ini muncullah sebuah P4 atau proses keempat. Kita bisa lihat nih di sini P4 ada muncul di waktu arrival kelima. Nah, setelah itu semuanya turun karena ada proses keempat ini. Nah, P4 ini dikerjakan dahulu karena sekali lagi karena P4 ini burst time-nya paling kecil. Karena tadi P3 sudah diproses
selama 2 bilangan waktu ini, maka nanti di sini P3 tersisa 3 burst time. Karena di sini yang paling kecil adalah P4 dengan burst time sebanyak 2, maka yang dikerjakan adalah P4 terlebih dahulu. Nah, sampai dengan waktu ke-7 di sini karena dikarenakan P4 sudah selesai, maka tersisa P3 nih. P3, P2, P1, P4 udah selesai nih dikerjakan di waktu ke-5 sampai ke-7. Lalu di sini dikerjakan sebuah proses ketiga, kita lanjutkan dulu ke P3. P3 juga yang paling kecil nih, P3 ada execute, kita proses, P3 diproses, lalu belum sampai P3 selesai, tiba-tiba muncul di waktu yang ke-9 ini P5, di mana P5 ini burst time-nya juga 1. Nah, di sini yang kita kerjakan adalah yang lebih dahulu diproses, karena itu yang lebih cepat. Jadi P3 akan kita proses lebih dahulu, sedangkan P5 ini harus menunggu di ready queue. Nah, kita masuk ke P3 lagi diproses. Setelah itu di waktu yang ke-10 ini sudah tidak ada lagi apa-apa. Kalau kita lihat di tabel ya, sudah kosong, kan nggak ada proses yang masuk, maka tinggal kita masukkan proses semua ini, yaitu di waktu yang ke-10 ini muncullah sebuah P5, P2, dan P1 yang dimana P5 ini tadi lebih kecil, burst time-nya lebih kecil atau paling kecil, maka P5 dikerjakan terlebih dahulu. P5 memakan waktu sebanyak 1 bilangan ke-10 ke-11 ini ya. Nah, lalu di waktu yang ke-11 ini tersisa P2 dan P1, maka P2 diproses terlebih dahulu, memakan waktu selama 7. Kemudian di waktu yang ke-18 ini muncullah sebuah proses 1 dengan sisa burst time sebanyak 10, maka kita proses P1-nya, muncullah waktu sebanyak 28. Seperti itu teman-teman. Lalu sekarang kita cari waktu tunggunya. Kita bisa lihat di sini waktu untuk proses pertama, waktu untuk mulai muncul di arrival time-nya ini ke 0, lalu diproses lagi di waktu ke-18 dan dikurangi ke 2. 2 ini dari apa? 2 ini dari P1 ini mengantri. Nah, dikurangi 2 seperti atau hasilnya sebesar 16. Lalu untuk P2 ini adalah 11 dari P2 ini mulai dikerjakan. Lalu dikurangi 3 ini adalah di mana P2 ini mulai mengantri. P2 ngantri di waktu ketiga, maka 11 dikurangi 3 sama dengan 18. Lalu masuk ke P3, ya ini ada 7 dikurangi 5, di mana 7 P3 yang mulai dikerjakan di waktu ke-7 dan dikurangi 5, ya ini dari P3 ini mengantri di waktu ke-5, maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2, dan seterusnya sehingga memperoleh total waktu tunggu sebesar 27. Karena kita sudah menemukan waktu tunggu, maka kita bisa mencari sebuah average waiting time. Maka 27 dibagi 5 sama dengan 5,4. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari SGF, kita bergerak ke implementasi dari algoritma SGF ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita melakukan kegiatan ujian nasional, ketika kita mengerjakan soal, kita sering mendengar guru atau pengawas mengatakan, kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. Nah, pada hal ini bisa dikatakan bahwa kita dapat melakukan pengisian jawaban di ujian nasional tersebut dari yang paling mudah terlebih dahulu ke soal yang paling sulit. Maka kegiatan ini adalah salah satu contoh dari algoritma SGF. Ketika di tempat fotokopi, pelanggan yang ingin melakukan penggandaan dokumen lebih sedikit pada mesin cetak akan didahulukan daripada yang lebih banyak apabila waktu kedatangan mereka bersamaan atau dalam sebuah antrian tuh. Nah, maka dalam hal ini
itu juga mengimplementasikan dari algoritma SCF. Hal ini bertujuan agar antrian fotokopi tidak terlalu panjang dan lama. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.